Jadi hari ini gue diundang ke Lazada dan Alibaba. Tepatnya jauh banget, ada di daerah Serpong. Dan gue masih Feby. Kita hari ini pingin datang ke seminar. Gue sih sebenarnya lebih ke arah penasaran sih gimana caranya Alibaba tuh bisa sampai menjadi sebesar ini, dan Lazada gimana akhirnya dia bisa menguasai e-commerce di Indonesia. Jadi gue pengen lihat ke atas aja ya. Ikutin terus. Ini ada satu hal yang menarik. Ini tanda tangan. Cuman goresan dibikin garis ya. Ini serius nih. Cuman set. Gue nggak tahu sih, cuman ini kayak simpel banget. Ternyata tadi gue ketemu temen gue, dia Bang None Pulau Seribu. Dia juga jelasin kalau tadi kerja di Emporia Digital. Itulah katanya yang ngurusin Alibaba di Indonesia. Terus ini gue dengerin seminarnya ya kayak apa. Habis ngeliat seminar yang cukup kompak tadi, ini dia tim-tim yang membantu. Ini temen gue di Upload. Ini dia yang mengundang kita kesini. Terima kasih undangannya. Viola. Viola, sini lu jelasin dulu. Sebenarnya dengan digital tuh kita bisa ngapain aja sih? Dengan e-commerce tuh bisa ngapain aja? Basically kalau dengan e-commerce kita sih bisa nge-grab seluruh market lah ya, penetrasinya lebih kuat. Dan sekarang siapa sih yang nggak masuk ke online? Semuanya dari konvensional itu udah beralih ke online kan. Jadi ya opportunity-nya sangat bagus, apalagi kalau dengan Alibaba lu bisa concern di ekspor, dan ini chance-nya sangat besar sekali. Wow. Oke. Kayaknya ekspor begitu mudah dijelaskan ya, tapi ketika dijalankan kayaknya agak sulit ya. Nggak juga? Nggak juga lah. Nggak juga sih. Kecil itu kok ekspor sebenarnya. Sombong banget deh. Ntar kita coba, ini gue lagi pengen ngantri ketemu sama namanya Mike. Dia katanya bisa berhasil menjual 10.000 produk dalam satu hari di Lazada. Wow, gila. Dan dia masih, gue rasa di bawah 30 tahun. Nanti kita tebak-tebakan ya, dia umur berapa. Ini dia, gue ketemu sama Mike yang tadi bicarakan. Mike, apa kabar? Baik. Mike, coba lo ceritain sedikit, lo sehari bisa jualan berapa banyak? Sehari itu kurang lebih 3.000-4.000 pengiriman sih. Lo jualan apa? Jualan barang panci, kartu handphone, casing handphone, terus kayak masker, terus pelan, semuanya lah. Gila, maksud gue lo jualan 3.000 item itu, lo gimana cara ngurusinnya? Lo punya berapa ratus orang untuk ngurusinnya? Orang itu sekitar 50 orang. 50 orang, oke. Untuk packaging itu kita hanya sekitar 15-20 orang. 1 jam itu packaging kita bisa 300 pieces gitu. Nggak, pertanyaan gue gini, lo banyak banget barang seperti itu lo jualannya beli barang jadi terus lo labeling brand lo? Tunggu, lo cerita dulu, lo brandnya apa biar ini pada tahu semua. Brand gua AIWO. Ada lagi kita brand namanya Angel itu khusus aksesoris handphone. Kalau brand AIWO itu kita kebanyakan barang home living. Jadi barang home living itu kita repackaging, kita import karena trader. Jadi kita repackaging di sini, habis itu kita jual lagi. Jadi packaging semua rata-rata kita ganti. Oke. Jadi gue tadi sempat buka di Lazada, gue buka keyword lo jualan dari anting, terus tatakan AC, terus itu semuanya ada. Semuanya ada. Shopping. Ngapain jauh-jauh, ya kan? Kita buka satu toko, lihat semuanya ada kan lebih enak. Orang cari juga lebih gampang. Gimana kepikiran lu bikin segitu banyak kategori dan gimana cara lu manage? Karena gue kalau misalkan kayak pergi ke belanja online, lihat satu toko, oh barangnya cuma sedikit nih, saya ongkos kirim. Oke. Ongkos kirim 9.000. Kalau buka satu toko, barangnya banyak, ongkos kirimnya cuma 9.000. Lebih murah. Oh, gila. Pasti orang belanja di toko kita doang. Gitu. Terus oke, ini lo bagi tips and trick buat orang-orang yang baru mau mulai bisnisnya. Kalau tips and tricksnya, jangan patah semangat, terus harus rajin, tanya-tanya, belajar sama orang yang lebih ngerti, terus jangan takut gagal. Kalau gagal kita coba lagi, karena gue udah pernah 2-3 kali gagal, ya kita coba lagi terus.
sampai suatu saat kita pasti akan ketemu poin kita bisa berhasil. Satu lagi pertanyaan gue, lu sebagai, lo umur berapa sekarang? Gue 28. 28, roughly aja, lu sebelum saya dapat berapa? Enggak, ini biar orang termotivasi maksud gue. Sebulan ya cukup tidur lah. Enggak, ngalamin Raffi Ahmad nggak pertanyaan gue gitu loh? Enggak. Dia lebih gila lah. Raffi Ahmad lebih, mobil lo belum itu? Enggak, belum. Sangat ekonomis. Prinsip ekonomis, bro. Oke, si Mike, thank you, sukses terus ya. Thank you. Itu dia si Mike, si umur 28 tahun cuma udah jadi miliarder. Gila sih, jadi kayak gue dan Feby baru realize kalau ternyata di atas langit ada langit dan langit lagi. Jadi kurang ajar. Udah nggak ngerti pasti. Wow, kita berarti masih di sini. Mereka udah lihat dari yang 1.000, 3.000, ternyata ada yang sampai 15.000. Itu pun belum ada apa-apanya kata dia. Gila, 15.000 paket bro. Paket loh itu semua, duit itu semuanya. Gila. Menurut gua kita tuh sebenarnya harus bisa manfaatin momentum ini gitu. Jangan sampai kita cuma jadi buyer doang gitu loh. Kita harus bisa jadi seller juga. Ternyata sekarang Indonesia menjadi Salah satu juga seller dari luar. Dan kita untuk growth-nya nomor 1 di dunia, 29% per tahun. Dan itu paling besar di dunia. Sekarang market kita adalah nomor 4 ya. Cina, Amerika, terus apa? India baru kita. Kita sebagai generasi muda harus bisa sih sebenarnya bikin yang kayak gini. Maksud gua, kasih tahu dong umurnya berapa aja yang ini. umurnya cuma 28. Ada yang 25. Ya Allah ya Robby. Gila, kece banget sih hari ini seminarnya. Dan gue tadi ngomong ke kakak gue, Kak Iya, bilang, gue kesini gitu, pinjam mobilnya. Terus dia bilang, lu rajin amat ikut-ikut seminar gitu kan? Gitu. Ternyata ini seminar sangat, kita jangan pernah malas belajar sih ternyata. Harus terus belajar sih sebenarnya. Makasih tuh. Mari Pak. Kalau menurut gue sih sekarang gue menyikapinya adalah gue harus lebih fokus lagi untuk bikin usaha online. Gue sekarang memang udah mulai coba bisnis online. Gue ngelola 3 brand sekarang, dan 3-tiganya punya keunikannya masing-masing. Dan mungkin nih gue mau kasih saran buat lu semua yang nonton video ini. Pertama, jangan ragu untuk memulai bisnis lo sendiri. Kalau namanya gagal mah pasti ada, cuman jangan pernah takut deh. Mumpung masih muda, kita coba bikin bisnis sebisa kita. Terus yang kedua, kalau ada e-commerce itu dimanfaatin. Anggap aja e-commerce itu mall. Jadi kalau misalnya kita punya barang, kan kita pingin barang kita ada di banyak tempat kan. Ya anggap aja e-commerce itu mall. Jadi kita semakin banyak kita masuk e-commerce, semakin bagus. Sekarang setiap e-commerce punya pengunjung yang beda-beda gitu. Kalau lo punya brand sendiri, itu lebih enak. Kenapa? Karena kalau lo punya brand sendiri, lo bisa ngatur margin lo dibanding lo ngejualin brand orang. Kalau punya brand sendiri, lo punya kebebasan untuk menentukan COGS lo berapa, harga jual lo berapa, marketing expense lo berapa gitu. Jadi menurut gue gak ada salahnya untuk lo mencoba bisnis online sekarang, karena ini adalah kesempatan yang bagus, mumpung belum terlambat, dan mumpung sekarang memang lagi pada berkembang. Jadi nggak ada salahnya lo ikut wave di sana. Dibanding buka physical store, itu pasti investmentnya bisa 300 juta mungkin. Nyawa tempat lah, siapin inventory, siapin orang, listrik lah, lo selalu mungkin itu 300 juta. Compare lo bikin online store, lo misalnya buka di beberapa e-commerce, mungkin lo buka Lazada, lo buka aja di situ satu-satu. Gue rasa total modal lo nggak lebih dari 100 juta. Jadi menurut gue ini adalah golden moment for us gitu, untuk kita manfaatkan peluang yang ada. Sayang banget kalau enggak. Jadi gue tunggu lo untuk berjualan online. Nah, terima kasih udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, terus lo like videonya, dan lo tulis komen di bawahnya. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Dan kalau lo ternyata punya ide bisnis, atau lo punya masukan buat gue, boleh lo tulis aja komen di bawah. Kita semoga bisa ketemu di lain waktu lagi ya. Bye-bye warga YouTube.